Halo guys, kembali lagi di channel YND Storyland. Di video kali ini, admin akan mendongeng sebuah film fantasi lagi berjudul Great Phantom yang dirilis pada tahun 2023. Jadi guys, film ini menceritakan tentang seorang manusia titisan burung ponik bernama Hao Longxiao yang menyelamatkan rakyat Chang'an dari manusia iblis titisan burung kepala 9. Maksudnya gimana bang? Yuk mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Cerita dimulai dari Jenderal Wang yang sedang kembali ke kerajaan Chang'an. Di perjalanan, Jenderal Wang dihadang wanita jelmaan roh ular yang menghadangnya. Siluman ular itu memanggil beberapa wanita cantik untuk menggoda Jenderal Wang. Melihat itu, Jenderal Wang lalu mencabuknya hingga menjadi asap. Siluman ular lalu menyerap asap tersebut. Setelah itu, siluman ular mencoba merayu Jenderal Wang, namun Jenderal Wang malah menyerangnya. Merasa bahaya, siluman ular segera menyerang balik dengan imoge atau asap beracun. Karena imoge terlalu kuat, Jenderal Wang kemudian mengambil pedang sakti untuk menangkisnya. Melihat serangannya dipatahkan, siluman itu lalu mengeluarkan kodam berwujud ular. Tak mau kalah, Jenderal Wang juga segera mengeluarkan kodamnya yang berwujud gorila. Tak lama, terjadilah pertarungan antar kodam. Melihat kodamnya tak berkutik, Jenderal Wang lalu menyerang siluman ular dengan melemparkan pedangnya. Namun siluman ular dengan mudah menghindarinya. Ketika siluman ular lengah, Jenderal Wang dengan cepat menebas kelapanya hingga terbelah. Di saat yang bersamaan, kodamnya ikut terbelah. Dan entah dari mana, muncullah bulu hitam dari portal lalu menancap di punggung siluman ular. Setelah itu, kepala ular siluman yang terbelah kembali pulih. Siluman ular lalu berubah menjadi burung besar berkepala 9. Melihat itu, Jenderal Wang menyuruh kodamnya untuk menyerang. Burung berkepala 9 lalu membalasnya dengan menyeburkan api. Gorila yang terkena serangan itu pun akhirnya lenyap, dan di saat itu Jenderal Wang pun tewas. Kemudian, kereta jenderal berlari menuju ke Chang'an. Setelah itu, burung berkepala 9 kembali ke wujud siluman ular. Kemudian ia mencabut bulu hitamnya. Lalu keluarlah rekannya yang bernama Master. Master yang hendak mengajak ngobrol malah ditinggal pergi menuju ke Chang'an. Sementara itu di kota Chang'an terlihat ramai banyak orang jalan-jalan karena ada festival UMKM. Di situ terlihatlah bocil sedang melihat lampion sambil mangan cilok. Tapi tiba-tiba muncullah bos preman lalu merebut cilok milik bocil. Ia juga menendangnya hingga jatuh dan menangis. Preman itu lalu pergi sambil tertawa. Kemudian datanglah bisu asing yang bernama Martin. Ia mencoba menangkan bocil itu lalu membalaskan dendamnya. Setelah itu, para preman menjali ciwi-ciwi yang sedang jajan. Namun salah satu preman yang cucok melarangnya. Martin lalu mendekati preman sambil memberi restu. Mendengar itu, para preman pun memberi salam. Martin lalu menyuruh ketua preman menutup matanya. Setelah itu, Martin mengeluarkan minyak gosok lalu menampar ketua preman, kemudian kabur. Preman yang terterima lalu mengejar Martin. Martin yang terus dikejar berupaya menghambat dengan menggelar bahan agar terganggu. Para preman lalu kehilangan Martin, namun Martin malah sengaja memanggil para preman itu. Setelah itu, Martin berlari ke jalan buntu. Para preman senang karena Martin tidak bisa lari. Martin pun memanggil temannya yang ternyata sudah menunggunya di atas sana. Setelah itu muncul petugas keamanan Mahkamah Agung yang bernama Hao Longxiao. Mendengar itu, para preman pun malah mentertawakannya, kemudian menyuruh anak buahnya untuk menyerang. Namun Longxiao dengan mudahnya mengalahkan satu persatu preman tersebut sampai membuat ketua preman memohon ampun. Setelah meringkus preman-preman itu, Longxiao melihat kereta Jenderal Wang melintas dengan cepat. Sementara itu nampak BBID yang sedang gelisah menunggu kepulangan jenderal.
Tak lama kereta tersebut tiba di kediamannya. Pelayan itu mendekati Jenderal Wang yang sudah mati secara tiba-tiba mengeluarkan asap dari mulutnya. Sementara itu, Long Xiu sedang menerima hadiah dari pengurus karena sudah menangkap para buronan sambil memujinya. Pengurus kemudian memberitahu Long Xiu bahwa para petugas keamanan sedang berkumpul di kediaman jenderal. Setelah tiba di kediaman jenderal, Long Xiu bertemu dengan kedua rekannya dan mengobrol. Kemudian Long Xiu pamit ingin masuk. Setibanya di dalam, Long Xiu tiba-tiba diserang oleh seorang gadis yang ternyata adiknya bernama Meng Li. Tak lama, kedua petugas itu datang sambil meledek Long Xiu mengira gadis pacarnya. Kemudian Long Xiu memberitahu kedua petugas itu bahwa ia adalah adiknya. Tak lama datanglah petugas lainnya meminta Long Xiu datang ke ruangan samping. Setelah berada di dalam, Long Xiu bertemu dengan Kasim. Kasim itu lalu menugaskan Long Xiu untuk berjaga malam di sini, supaya acara perayaan hari kelahiran Kaisar Agung tidak terganggu. Selesai bicara, Kasim pamit, tetapi sebelum pergi, ia memperingatkan Long Xiu agar hati-hati saat tengah malam. Beberapa saat kemudian datanglah Martin dan Meng Li yang menemui Long Xiu untuk membantunya. Sementara itu, para petugas sedang berjaga di luar kediaman jenderal sambil memabuk-mabukan. Di saat ini juga datanglah siluman ular sambil menggoda. Salah satu petugas mendekati wanita itu lalu memeluknya. Dan tak lama, wanita itu berubah menjadi wujud dan menghabisi para petugas tersebut. Sementara itu, di dalam kediaman Jenderal Long Xiu dan Meng Li sedang bersiaga. Tak lama terdengar suara lonceng pertanda ada penyusup. Mendengar itu, Meng Li pun segera berlari untuk melihatnya. Rupa-rupanya ada gadis cantik jelmaan roh rusa bernama Ning Jia. Lalu terjadilah kejar-kejaran antara Meng Li dan Ning Jia. Saat sampai di luar, Meng Li kemudian menyerangnya. Namun Ning Jia bisa menghindarinya. Sementara Long Xiu bersiaga sambil mengamati. Tak lama terdengar bunyi lonceng di kamar mayat Jenderal Wang. Setelah mereka masuk ke dalam, mereka melihat siluman ular sedang mengambil batu hati emas milik Jenderal Wang. Melihat siluman ular yang lenjeh, Meng Li pun segera menyerangnya, tapi sebelum itu segera menghindarinya. Begitu pula dengan serangan Ning Jia. Siluman itu lalu menyerang balik, tetapi mereka bisa menghindar. Akan tapi lagi, Imogi itu masih berputar-putar lalu mengenai Meng Li. Setelah melukai Meng Li, siluman itu pun pergi. Melihat Meng Li terluka parah, Long Xiu pun hanya bisa pasrah. Ning Jia lalu mencoba mengobatinya, namun Ning Jia hanya bisa menahan racunnya, tetapi tidak bisa menyelamatkannya. Untungnya Ning Ji merasa jika ketuanya bisa menyembuhkan Meng Li, dan kemudian Ning Ji pun mengajak mereka ke pavilion Tianjian, di mana ketuanya bisa mengobati Meng Li. Setelah sampai di tengah hutan, bambu Ning Jia kemudian mengeluarkan suling sakti untuk membuka portal pavilion Tianzhen. Setelah masuk ke pavilion Tianzhen, Martin terkejut karena disambut oleh ikan cupang indah sekali melintas di atasnya. Ketika berada di dalam, Long Xiu dan Martin bingung karena ada banyak manusia jelmaan. Tak lama datanglah paman kura-kura. Ning Jia lalu meminta pamannya untuk mengantarnya menemui ketua pavilion. Setelah tiba di tempat tersebut, tak lama ketua pavilion yang bernama Tuan Muda Gao muncul. Ning Jia memberitahu ketua Gao bahwa Meng Li terkena Imogi. Ketua kemudian menarik Meng Li untuk memeriksanya. Selesai memeriksanya, ketua Gao lalu memberitahu Long Xiu kalau dasar roh Meng Li terkena racun. Ia tak sanggup menyembuhkan Meng Li dengan kekuatannya. Kemudian ketua Gao menyarankan jika ingin Meng Li sadar, Long Xiu harus mendapatkan batu spiritual. Mendengar itu, Martin pun ingat dengan batu yang ada di Mahkamah Agung. Karena kepo, Long Xiu pun lalu bertanya,
Ketua Gao lalu menceritakan bahwa zaman dahulu terdapat hewan kuno yang bisa berubah wujud menjadi manusia yang disebut sebagai hewan ilusi. Sedang Pavilion Tenshin bertugas menjaga keseimbangan antara manusia dan hewan ilusi, sementara The Phantom yang bertanggung jawab atas tugas tersebut. Sementara Long Xiao merasa kebingungan, Ketua Gao lalu memberitahu kalau terdapat 4 batu spiritual. Kemudian menyuruh Long Xiao untuk mendapatkan 1 batu spiritual berkekuatan kayu untuk menyadarkan Meng Li. Mendengar itu, Martin mengingatkan Long Xiao jika mengambil batu itu dari Mahkamah Agung, maka ia akan menjadi musuh pengadilan tinggi. Long Xiao yang agak bingung kemudian teringat pesan kakaknya. Long Xiao lalu siap melakukan apapun untuk Meng Li. Mendengar itu, Ketua Gao lalu menyuruh Ning Jia untuk membantu Long Xiao untuk mendapatkan batu spiritual. 凤凰涅槃所用的凤栖无中，许多可以幻化成人形，布下先天阵法，五行之力的东西，风格也不会置身事外，刀山火海。 Esok harinya, Long Xiao datang ke Mahkamah Agung beserta Ning Jia dan Martin. Mereka bertiga mengelabuhi para penjaga dengan mengatakan menangkap penyusup. Setelah berada di dalam, mereka malah bertemu dengan pengurus. Mereka menjadi was-was ketika pengurus itu hendak membuka kain penutup. Namun mereka beruntung pengurus itu tidak jadi membuka karena lebih dulu dipanggil oleh Shao King. Pengurus itu lalu menyuruh Long Xiao membawa pergi. Setelah sampai di penjara, mereka bertiga mencuri pintu masuk ke jalan rahasia. Martin yang sedang meraba tembok tak sengaja menekan pintu rahasia yang membuat Long Xiao dan Ning Jia masuk ke dalam tembok tersebut. Martin yang kebingungan lalu ditarik masuk ke dalam oleh Long Xiao. Setelah berada di dalam jalan rahasia, Long Xiao menyalakan obor untuk menerangi jalan. Saat hendak menuruni tangga, Martin yang sok tahu ingin berjalan lebih dulu. Namun baru turun 4 langkah, ia terkena panah jebakan. Martin yang ingin melanjutkan malah terjatuh menggelinding ke bawah. Setelah itu keluarlah panah jebakan yang sangat banyak. Setelah berjalan agak lama, mereka bertiga akhirnya menemukan batu spiritual yang berada di mulut hewan mitos. Long Xiao segera mengambil batu spiritual tersebut dengan hati-hati. Namun pintu ruangan secara tiba-tiba menutup. Hewan itu pun menjadi hidup lalu menyerang mereka bertiga hingga terpojok. Saat hewan itu mendekati, tiba-tiba muncullah tanda burung ponik di dahi Long Xiao. Hewan itu lalu menjadi jinak, kemudian menyerahkan batu spiritual kepada Long Xiao, dan tak lama pintu itu pun terbuka lagi dan hewan kembali ke posisi semula. Long Xiao lalu memberikan batu itu ke Ning Jia. Sementara Ning Jia merasa heran karena hewan mitos itu bisa tunduk kepada manusia. Setelah mendapatkan batu itu, mereka pun bergegas meninggalkan tempat tersebut. Namun mereka merasa aneh karena Mahkamah Agung sepi tanpa penjaga. Tak lama datanglah siluman ular. Long Xiao yang berniat menyerang dicegah oleh Ning Jia, berkata Meng Li lebih penting. Saat mau pergi, mereka bertiga dihadang oleh Master. Siluman itu lalu menyerang Long Xiao dan lainnya, diikuti oleh si Master yang menyerang mereka dengan jurus bayangannya. Tak lama batu spiritual berhasil direbut dan melukai Ning Jia. Setelah mendapatkan batu spiritual, para siluman pun segera kabur. Melihat Ning Jia pingsan, Long Xiao pun membawanya untuk diletakkan di tempat tidur. Tak lama, keluarlah roh rusa dari dalam tubuh Ning Jia, lalu membekukannya. Long Xiao lalu memeriksa Ning Jia. Tak sengaja menyentuh tangannya, dan kemudian keluarlah aura merah yang membuat Ning Jia membaik. Melihat itu, Martin pun lalu menyuruh Long Xiao memegang tangan Ning Jia. Ning Jia lalu sadar dan roh rusa kembali masuk, namun Long Xiao malah pingsan. Saat pingsan, Long Xiao ditetangi oleh burung ponik api lewat mimpinya. Tak lama Long Xiao pun sadar lalu memastikan keadaan.
Setelah kehilangan batu spiritual, Long Xiao mengajak Ning Jia dan Martin kembali ke pavilion Tianqian untuk meminta saran Tuan Muda Gao. Setibanya di pavilion, mereka terkejut melihat semua orang sudah tewas. Ning Jia lalu menemukan paman kura-kura yang sedang sekarat. Kemudian mereka pun menuju ke tempat Ketua Gao. Setelah sampai, mereka pun melihat Tuan Muda Gao sedang terluka parah. Long Xiao lalu menanyakan Meng Li. Ketua kemudian memberitahu kalau tubuh Meng Li salah satu dari batu spiritual dan kejadian yang menimpa pavilion. Setelah itu Tuan Muda Gao batu spiritual. Mengetahui batunya direbut, Tuan Muda Gao mengatakan jika keempat batu terkumpul, rakyat Chang'an akan mendapatkan bencana. Dan tinggal batu kepala yang setia yang belum. Mendengar hal itu, Martin pun mengeluarkan selembar peta untuk menemukan semua batu, termasuk batu kepala yang setia yang berada di makam roh pahlawan. Pada saat itu, Tuan Muda Gao melihat tanda ponik di dahi Long Xiao. Tuan Muda Gao mengatakan masih ada kesempatan dengan meneteskan darah Long Xiao yang bisa menghancurkan batu formasi. Setelah itu, Tuan Muda Gao berubah menjadi bulu. Di malam harinya, mereka tiba di makam roh pahlawan. Mereka terlambat, sudah ada yang mendahulinya. Yang ada Kasim sedang berbaring di makam kakak Long Xiao. Setelah itu Kasim menceritakan kejadian di lereng Mawai. Long Xiao lalu mengingatkan kejadian pengorbanan kakaknya. Setelah itu Kasim memohon kepada Long Xiao untuk menyelamatkan kota. Belum selesai bicara, Kasim diserang oleh monster hingga menewas. Melihat hal itu, Long Xiao menyerang Master, namun ia segera menghindar lalu memamerkan kepala kakaknya kepada Long Xiao. Master kemudian memanggil arwah anggota 16 pengawal termasuk kakaknya. Saat Martin dan Ning Jia sedang diserang, Long Xiao malah melamun teringat masa lalu dengan kakaknya. Martin yang melihat Long Xiao akan terbunuh langsung mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Long Xiao. Setelah itu, Long Xiao mengambil tombak dari dalam makam untuk menghabisi arwah tersebut bersama Ning Jia. Setelah itu mereka pun mengambil Martin yang sudah sekarat. Martin lalu memberikan peta menuju ke altar kepada Long Xiao, kemudian Martin pun meninggal. Saat berada di perjalanan, Long Xiao memberitahu Ning Jia bahwa ia anggota 16 pengawal. Setibanya di altar, mereka melihat Meng Li, namun tiba-tiba mereka diserang oleh ular besar yaitu Kodam. Lalu muncullah siluman ular dan masternya. Kemudian terjadi pertarungan antara Long Xiao dan Master, lalu Ning Ji melawan siluman ular. Long Xiao yang terkena racun menjadi tidak bisa melihat, namun ia bisa bertahan melalui pendengarannya. Setelah terkena cakar, tak lama kemudian Long Xiao tidak bisa merasakan apapun. Sementara Ning Jia kesusahan menghadapi siluman ular dan kodamnya. Long Xiao yang tak bisa berbuat apa-apa kemudian mengingat kakaknya, Meng Li, dan Martin. Master yang hendak mencakar Long Xiao, tiba-tiba dahinya keluar cahaya merah. Long Xiao lalu sadar dan segera menghajar Master dan menusuknya dengan tombak. Di sisi lain, Ning Jia yang terdesak oleh lilitan kodam kemudian menggunakan suling untuk menyerang siluman ular tersebut. Setelah itu Long Xiao mendekati altar lalu memberikan darahnya. Tak lama keluarlah asap hitam dari mulut Meng Li, lalu muncullah Ketua Gao. Ketua Gao lalu menyerap kedua siluman tersebut. Melihat Long Xiao dan Ning Jia bingung, Ketua Gao pun memberitahu bahwa dulu ia disegel oleh Ponik. Ia juga mengatakan semua itu adalah rencananya. Mendengar itu, Long Xiao pun segera menyerang, tapi dengan cepat Ketua Gao mencekik Long Xiao lalu menyerang Ning Jia. Setelah itu Ketua Gao membunuh Long Xiao. Kemudian Ketua Gao mengeluarkan ritual yang membuat roh warga Chang'an tersedot ke atas.
Sementara itu, batu spiritual yang ada di tangan depan Long Xiao tiba-tiba memberinya kekuatan untuk menyatukan dirinya dengan Phoenix. Long Xiao kemudian hidup kembali sementara Tuan Gao mendapat kekuatan mobil hantu. Setelah itu mereka bertarung, tetapi Phoenix dengan mudah dikalahkan oleh mobil hantu lalu menyerang Long Xiao hingga terluka parah. Ketua Gao yang merasa kurang puas kemudian menyerap Long Xiao, setelah itu ingin membunuh Ning Jia. Saat hendak menyerang Ning Jia, tiba-tiba Tuan Gao terbakar karena diserang oleh Long Xiao dari dalam tubuhnya. Setelah itu tubuh Tuan Gao lenyap, lalu keluarlah Long Xiao. Setelah membunuh Tuan Gao, Long Xiao meminta Ning Jia untuk menjaga Meng Li dan menunggunya di kehidupan berikutnya. Kemudian Long Xiao berubah menjadi Phoenix lalu terbang ke langit, dan film pun Baby Edie. Oke guys, itulah alur film Great Phantom. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.